Mungkin pertama-tama kalau kita lihat, untuk perusahaan yang tadi kalau dari survei kita lihat tidak semua siap ya, majority dari perusahaan Indonesia tidak siap. Dan mereka memahami sekali tantangannya itu tadi, bagaimana secure akses gitu ya, bagaimana juga, melindungi data tadi gitu, nah yang, dilakukan tentunya adalah perubahan di policy dan juga peningkatan, infrastrukturnya mereka gitu ya. Kalau kita bicara tadi, dari rumah gitu, kalau kita perhatikan apakah kesadaran dari employee itu menjadi suatu tantangan juga. Jadi dibutuhkan edukasi gitu ya, peningkatan pemahaman terhadap cyber security karena itu juga membutuhkan apa ya, partisipasi dari semua orang. Itu satu. Yang kedua juga bagaimana perusahaan melengkapi diri juga dengan pendekatan cyber security yang terintegrasi ya. Jadi bukan berarti menambal sulam solusi cyber security yang menjadikan cyber security itu sangat kompleks karena dari findings yang kita temukan di studi juga salah satu tantangan selain tadi masalah pemahaman dari sisi user juga adanya kompleksitas. Jadi dari perusahaan juga tidak kurang konsisten gitu ya dari sisi penggunaan tools dan solusi. Karena buat pengguna, buat karyawan seperti kita yang dibutuhkan adalah akses yang simple gitu ya, security yang memudahkan kita untuk bekerja dan memberikan perasaan aman gitu ya. Pada saat mulai kita mengakses, kita sudah dipagari gitu ya dengan semua solusi tadi mau multi-factor authentication ataupun sekarang banyak yang menggunakan VPN tentunya. Kemudian pada saat kita sudah masuk di aplikasi itu juga dijaga gitu sehingga kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan aman gitu. Itu jadi butuh pendekatan yang terintegrasi tadi. Oke, jadi semuanya saling berhubungan begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara tentang keamanan data, ini tentunya juga tidak hanya dari segi sisi profesional, tapi juga dari segi personal kan, apalagi di era sosial media saat ini. Nah, kemudian ancaman apa nih kalau kita berbicara lebih ke sifatnya personal, ancaman apa saja yang dialami ataupun juga yang mengancam dari sisi personal sendiri untuk keamanan data? Jadi dari findings gitu ya Mbak Iva, 3 serangan utama saat ini tuh masih seputaran pertama email ya, kedua akses ke web, ketiga tentunya ke perangkat masing-masing. Itu adalah common threat gitu ya. Jadi kalau kita lihat, oke, bagaimana kita menyikapi ini gitu ya. Kalau tadi kita bahas, oke, apakah perusahaan melakukan pendekatan end to end security gitu ya. Nah, dari survei itu juga kita melihat ya, ternyata peningkatan ancaman itu cukup besar ya. Jadi ada 78% responden organisasi atau perusahaan di Indonesia itu melihat peningkatan cyber threat itu lebih dari 25% gitu ya. Dan angka itu cukup cukup tinggi. Jadi kalau kembali lagi kita di rumah gitu ya, pertama kali kita harus meningkatkan juga pemahaman kita mengenai cyber security dan mempraktekkan at least mungkin praktek-praktek atau protokol security lah. Pertama misalnya gitu ya, bagaimana disiplin kita untuk mengupdate software, ya melakukan penggantian password secara berulang. Dan kalau kita bicara sosial media gitu ya, sosial media ini kan ibaratnya apa ya, kalau kita bicara COVID gitu ya, pandemik gitu ya, yang menular gitu ya dari satu orang ke orang lain, sama juga dengan ancaman atau serangan seperti malware gitu, yang bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat dari satu jaringan ke jaringan lain dan bisa mencapai skala yang cukup besar. Sehingga yang perlu dilakukan adalah sebelum itu terjadi, tentunya pagar-pagar tadi harus diterapkan gitu ya, mulai dari verifikasi usernya, device-nya, dan kemudian juga kalau kita bicara sosial media, rata-rata itu adalah berbasis cloud ya, dan harus terus diingat prinsip kehati-hatian karena di sosial media sering kita alami yang disebut social hacking ya, social hacking itu sehingga kita tidak tahu apakah itu informasi atau link dari sumber yang bisa dipercaya atau itu memang ditujukan untuk targeted attack gitu. Jadi kembali lagi ke kesadaran, kemudian juga prinsip kehati-hatian juga tidak membagi atau melakukan sharing informasi yang cukup penting di sosial media. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.